sahabat channel Panda. Di video kali ini aku bakalan bikin nastar. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama, 50 gram tepung maizena, 150 gram gula halus, 2 butir kuning telur, 500 gram tepung terigu, 1 saset susu bubuk, 1 sendok teh vanili, 350 gram Blue Band, kita pakai yang cake and cookies. Oke, di sini kenapa aku pakai Blue Band yang cook and cookies? Karena di dalamnya ini udah ada campuran butternya, jadi kita nggak perlu lagi untuk nambahin butter lagi. Ini udah cukup bagus banget buat bikin kue nastarnya. Jadi rasanya nanti udah ada gurihnya dan pastinya itu lumer banget. Dan untuk takarannya itu 350 gram. Jadi satu saset ini beratnya atau takarannya itu 200 gram. Jadi aku tambahin setengah sama aku ambilin seperempatnya. Jadi sisanya seperempat itu tadi. Nah, langsung kita masukin telur, gula halus, setelah itu kita masukkan susu denkonya. Kita kasih sekitar 1 sendok teh vanili. Nah, setelah itu kita mixer. Ini dengan kecepatan rendah ya, supaya nggak terlalu halus-halus banget kayak gitu. Nanti untuk campurannya kita halusin aja pakai tangan. Untuk kalian terserah mau nyampurinnya atau ngaduknya pakai apa. Karena di sini buat konsumsi sendiri, jadi otomatis aku lebih suka pakai tangan. Oke, setelah itu kita masukkan tepung maizena. Sebelumnya ini kita ayuk dulu supaya halus. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya ini nanti bertahap ya, jadi nggak langsung, supaya adonan yang kita buat nanti bisa halus dan tercampur rata. Oke, setelah itu kita mixer lagi. Sebentar aja ini mixernya, jadi nggak usah lama-lama kayak gitu. Oke, setelah itu kita masukkan lagi tepung terigunya. Ini kita ulangi sampai habis kayak gini ya. Oh iya, ini nanti aku kasih tahu juga tipsnya gimana sih caranya kita membuat nastar supaya atasnya itu nggak pecah atau nggak retak-retak kayak gitu. Jadi simak terus ya videonya. Nah, di sini aku udah cuci tangan ya. Jadi tangan aku tuh udah bersih. Ini aku mau ngolenin adonannya supaya tercampur rata dan lembut. Kalau misalkan kita pakai mixer itu nanti bisa-bisa terlalu matang dan jadinya itu nggak bagus banget. Nah, ini yang adonan udah aku campur tadi. Jadi seperti ini ya. Udah bisa kita bentuk, udah kalis kayak gitu. Pertama kita siapkan loyang yang pastinya udah kita olesin sama margarin. Setelah itu ini selai yang aku buat kemarin. Sebelumnya tangan aku udah aku cuci ya. Dan ini aku mulai membentuk adonannya bulat-bulat. Aku masukin selainya. Jadi gampang banget, bukan? Nah, kayak gini aja. Oke, kita bentuk semua adonan kita sampai habis. Jadi caranya seperti ini. Kita pipihkan adonan kita, setelah itu kita masukkan selainya
Selanjutnya kita bentuk bulat-bulat. Nah, kita pipihkan, masukkan selainya, lalu kita bentuk lagi. Seperti ini kita lakukan terus sampai habis. Nah, ini setelah aku bentuk dan udah hampir selesai. Setelah itu kita siapkan bahan olesan. Aku pakai 2 kuning telur, aku kasih 2 sendok minyak goreng. Setelah itu dicampur sama 2 sendok susu kental manis. Untuk mereknya terserah kalian mau pakai merek apa. Oke, ini untuk bahan olesannya kita aduk terus sampai semua tercampur rata. Karena kalau misalkan nggak tercampur rata, ini nanti akan berpengaruh di olesan kita nantinya. Nah, ini setelah semua tercampur rata, jadi seperti ini ya. Dan kita siapkan kuasnya, terserah kalian mau pakai kuas apa. Lalu untuk bahan olesannya kita simpan dulu. Oke, setelah itu kita setting ovennya. Di sini aku pakai suhu 150 derajat dengan api bawah. Oke, langsung aja kita masukkan ke oven kue kering kita. Kita taruh di yang paling bawah, deretan paling bawah supaya matangnya merata. Dan setelah 20 menit kita pindah adonan kita ke yang paling atas, barisan yang atas, supaya matangnya merata dan bawahnya nggak gosong ya. Oke, ini setelah 30 menit jadi udah setengah matang kayak gitu, baru kita ambil lagi adonan kita dan baru kita kasih olesan di atasnya ya. Oke, jadi ini nastar yang udah kita panggang setengah matang, lalu kita olesin bagian atasnya. Jadi kita ngolesinnya ini full supaya nastarnya nanti cantik, tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya. Oke, setelah itu kita masukkan ke oven lagi, kita mulai panggang lagi. Ini aku taruh di yang deretan paling atas. Ini yang udah setengah matang lagi, aku olesin lagi kayak gini. Jadi 2 kali aku ngolesin untuk atasnya karena aku suka tampilannya supaya perfect kayak gitu. Jadi ini tadi yang udah aku open tadi ya, dan udah setengah matang lagi sekitar 10 menitan. Lalu aku olesin lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, ini tampilan nastarnya setelah aku kasih cup bawahnya itu kelihatan elegan banget dan cantik banget. Dan untuk olesan nastarnya tadi nggak ada retak sama sekali ya di atasnya, jadi itu halus banget dan pastinya rasanya nastarnya ini enak banget karena di dalamnya aku kasih selai nanasnya itu banyak. Buat kalian yang penasaran dengan resep nastar ini, langsung aja dicoba ya. Oke, sekian video cara pembuatan nastar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih. Bye bye.